Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Zahira, NPM 2023 14594 dari kelompok 8. Ini menjelaskan materi tentang variasi mengajar dengan teman-teman saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurul Prihartini dengan NPM 2023 14594 dari anggota kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Wahdiat, NPM 2023 14500 901. Pengertian, tujuan, komponen, dan prinsip variasi mengajar. Definisi variasi mengajar. Variasi mengajar adalah perubahan cara atau gaya mengajar yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kebosanan peserta didik saat belajar. Tujuan variasi mengajar. Perhatian peserta didik. Perhatian peserta didik sangat penting karena menentukan keberhasilan pembelajaran. Munculnya motivasi sangat penting dalam belajar. Tanpa motivasi, peserta didik tidak akan belajar efektif. Selanjutnya adalah sikap positif terhadap guru dan sekolah. Siswa merasa diperhatikan dan terhubung dengan guru yang bijaksana. Fasilitas dan pilihan belajar individual memungkinkan guru memilih metode yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah mendorong peserta didik untuk belajar. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk memotivasi siswa saat belajar. Selanjutnya adalah komponen variasi mengajar. Yang pertama adalah variasi gaya belajar. Variasi suara, guru variasikan intonasi, nada, volume, dan kecepatan suara untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Contohnya, guru menggunakan suara pelan saat menjelaskan hal penting dan suara keras dan cepat saat menjelaskan hal yang mudah dipahami. Variasi penekanan, guru menekankan poin penting secara verbal, misalnya adanya gestur dan gerakan. Contohnya adanya kalimat perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik yang dikombinasikan dengan memberikan tanda pada papan tulis. Selanjutnya adalah variasi pemberian waktu. Jeda atau diam singkat dalam pembelajaran dapat membantu siswa fokus, mengatur diri, dan memproses informasi. Contohnya, setelah membahas materi baru, guru bisa memberikan jeda singkat, misalnya 10 detik, sebelum memberikan pertanyaan kepada siswa. Selanjutnya, variasi kontak pandang. Kontak mata yang konsisten dengan seluruh siswa membangun hubungan positif dan menarik perhatian mereka. Membuat pembelajaran lebih efektif, contohnya saat menjelaskan materi. Guru bisa secara sengaja menatap mata siswa secara bergantian, menunjukkan bahwa siswa perhatian dan menghargai mereka. Selanjutnya, di variasi gaya mengajar ada variasi gerakan anggota badan. Maksudnya, guru menyampaikan informasi dan menarik perhatian siswa dengan anggota badannya seperti gerakan kepala, gerakan badan, serta mimik wajahnya. Contohnya, guru bisa menggelengkan kepala saat mengatakan tidak atau bisa menganggukkan kepalanya saat mengatakan iya. Selanjutnya ada variasi perpindahan posisi. Nah, di variasi ini guru bisa berpindah-pindah nih. Maksudnya gimana sih? Jadi, perpindahan posisi guru di kelas membantu menarik perhatian siswa dan membuat pembelajaran lebih dinamis. Contohnya tuh kayak guru bisa berpindah dari depan papan tulis terus berjalan ke belakang siswa. Terus dari sisi kiri ke kanan atau dari duduk ke berdiri. Bisa juga mengelilingi kelas dan juga memperhatikan siswanya satu persatu. Nah, tujuannya untuk menjangkau lebih banyak siswa dan membuat pembelajaran lebih interaktif. Di komponen variasi mengajar, poin keduanya ada variasi media dan bahan ajar. Media pembelajaran membantu memperkaya wawasan dan menarik perhatian siswa. Guru sebaiknya menggunakan berbagai jenis medianya. Contohnya, yang pertama ada audio. Jadi guru bisa menggunakan rekaman audio untuk memperkenalkan lagu anak atau cerita rakyat. Terus yang kedua ada visual. Terus si guru ini bisa menggunakan gambar, poster, atau peta untuk memperjelas materi pembelajaran.
Yang ketiga ada audio visual. Jadi guru bisa menggunakan video, film pendek, atau animasi untuk membuat pelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Poin terakhir dari komponen variasi mengajar ada variasi interaksi. Variasi interaksi dalam pembelajaran membantu menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan menggairahkan siswa. Contohnya adanya diskusi kelompok. Jadinya guru bisa membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk berdiskusi tentang topik tertentu. Terus juga diskusi kelompok membantu siswa untuk berinteraksi antara satu sama lain, berbagi idenya, dan belajar dari pengalaman teman sebayanya. Selanjutnya, prinsip variasi mengajar menurut Jemarah dan Zen tahun 2010. Yang pertama, dalam menggunakan keterampilan variasi, sebaiknya semua jenis variasi digunakan. Selain juga harus ada variasi pengguna komponen untuk tiap jenis variasi. Kedua, menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan, sehingga momen proses belajar mengajar yang utuh tidak rusak, perhatian anak didik dan proses belajar tidak terganggu. Yang ketiga, penggunaan komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan oleh guru, karena itu memerlukan penggunaan yang luas, spontan sesuai dengan umpan balik yang diterima peserta didik. Selanjutnya, prinsip variasi mengajar menurut Usman tahun 2008. Pertama, variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan sehingga tidak akan merusak perhatian peserta didik dan tidak mengganggu pelajaran. Dan terakhir, direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana pelajaran atau satuan pelajaran. Akhir kesimpulan. Variasi mengajar bertujuan untuk menghilangkan kebosanan, meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik dengan memanfaatkan perubahan gaya mengajar, media, interaksi, dan teknik pembelajaran sehingga proses belajar menjadi lebih menarik dan efektif. Dengan penerapan variasi, guru dapat menciptakan suasana kelas yang dinamis, interaktif, dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Oke, sekarang kita buka buku paketnya halaman 123. Bawa buku paketnya semua? Pintar sekali. Tadi Ibu bilang kita mau belajar tentang apa? Atmosfer. Sekarang Ibu mau tanya nih. Ada yang tahu tidak apa itu lapisan atmosfer? Lapisan gas di bumi, Bu. Betul, Amal. Lapisan gas. Ada lagi pendapat lain? Oke, Ja. Apa, Ja? Atmosfer itu lapisan uap yang ada di sekeliling bumi. Oke. Lapisan uap yang mengelilingi bumi. Jadi tadi atmosfer itu ada gas, ada juga uap, betul ya? Yang kedua, yakni variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran. Variasi ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama, variasi alat atau bahan yang dapat dilihat, yakni visual aids. Yang kedua, variasi alat atau bahan yang dapat didengar atau auditive aids. Yang ketiga, variasi alat atau bahan yang dapat diraba atau motorik. Dan yang terakhir, variasi alat atau bahan yang dapat didengar, dilihat, dan diraba atau audio visual aids. Dan yang ketiga, nih variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Variasi pola interaksi ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebosanan, kejemuan, serta untuk menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan.